Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita coba akan menelusuri mengapa setiap negara ada institusi kearsipan dan apa tujuannya. Ya, di hampir semua negara di seluruh dunia itu selalu ada lembaga kearsipan atau institusi kearsipan nasionalnya, ya, seperti contohnya misalnya Indonesia itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia. Mengapa dan apa tujuannya? Coba kita baca ya dari ini buku ya, buku lama, ini tulisan dari Schellenberg di buku tahun 1956, ini dari halaman 7 sampai halaman 10 dinyatakan mengapa negara-negara di Prancis, Inggris, dan Amerika itu mendirikan lembaga kearsipan. Alasannya apa? Nah, menurut Schellenberg, yang pertama yaitu alasan practical need for improvement government efficiency. Jadi alasan kebutuhan praktis untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Nah, pada permulaan abad ke-20, jadi arsip-arsip di kementerian pusat, ya, itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali dan ditempatkan di berbagai tempat. Ya, ini terutama di Prancis, itu ditempatkan di beberapa tempat, Paris, bahkan di tempat-tempat itu sudah sangat penuh dengan arsip ini. Ya, ini alasan practical need for improvement government efficiency, alasan kebutuhan praktis untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Nah, di Inggris juga mengalami hal yang sama. Jadi hampir sebagian besar arsip itu terus mengalami peningkatan dan seringkali ditempatkan di tempat-tempat yang terpisah-pisah. Akibatnya adalah arsip banyak yang hilang. Oleh karena itu, Inggris ya, didorong untuk mendirikan lembaga kearsipan. Nah, di Amerika misalnya ini juga mengalami kebanjiran arsip. Ya, dari arsip-arsip pemerintah itu ditempatkan di berbagai tempat, ada yang di loteng, di ruang bawah tanah, dan di tempat-tempat lain. Nah, oleh karena itu perlu dibangun satu gedung untuk menyimpan arsip ini, ya. Dan inilah keadaan-keadaan yang mendorong terutama Prancis, Inggris, dan Amerika itu mendirikan lembaga kearsipan. Ini alasan pertama yang disebut kebutuhan praktis untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Nah, alasan yang kedua ini masih bukunya Schellenberg, yaitu reason for cultural wants, jadi alasan budaya. Jadi arsip publik, nah kalau di tempat kita itu arsip statis, adalah salah satu di antara banyak jenis sumber daya budaya, ya, seperti buku, manuskrip, dan benda-benda yang disimpan di museum. Jadi arsip itu merupakan salah satu ya sumber budaya selain buku, manuskrip, dan benda-benda di museum. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menyelamatkan sumber daya budaya tersebut. Nah, seperti di Prancis, Inggris, dan seterusnya, ini melihat arsip sebagai sumber daya budaya, maka untuk melindunginya diantaranya adalah melalui pendirian lembaga kearsipan. Ini, ya. Nah, kemudian perkembangannya lembaga-lembaga ini untuk menyimpan sumber daya budaya ini, ya, ada arsip, museum, dan perpustakaan, atau di beberapa negara ini digabung, jadi arsip dan museum digabung, arsip dan perpustakaan digabung, ya. Tetapi belum ada museum dan perpustakaan digabung, tapi yang banyak itu arsip dan museum digabung menjadi satu lembaga sendiri, arsip dan perpustakaan digabung menjadi satu institusi sendiri seperti di Indonesia, ya, mulai arsip provinsi ya, sampai ke kabupaten kota itu kan digabung arsip dan perpustakaan ini.
Nah, alasan yang ketiga yaitu alasan relation was personal interest. Jadi alasan kepentingan perorangan, personal. Nah, dalam konteks ini karena arsip itu terkait dengan masyarakat, ya, baik terkait dengan aktivitas masyarakat maupun hubungan sosial, politik, ekonomi, maka di dalam arsip itu terdapat hak-hak masyarakat yang harus dilindungi. Ini, ya, itu alasan yang ketiga. Nah, kesadaran tentang adanya hak-hak masyarakat yang terekam dalam arsip itu, maka negara wajib melindungi arsip. Karena di dalam arsip itu terkandung hak-hak masyarakat tersebut, ya. Nah, ini satu contoh misalnya di Perancis, ya. Pendirian lembaga kearsipan salah satunya juga didorong oleh ini reason was personal interest, jadi alasan untuk kepentingan personal, ya, di Perancis, ya. Lembaga kearsipan di Perancis yang juga merupakan lembaga kearsipan pertama di dunia ini terkait juga dengan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Terutama setelah terjadi revolusi Prancis, itu banyak arsip-arsip yang tidak terurus dan hilang, ya. Misalnya arsip kepemilikan tanah dan lain-lain. Itu maka negara wajib melindungi hak-hak masyarakat tersebut melalui pendirian lembaga kearsipan. Nah, yang keempat, ini yang disebut reason was official one atau alasan resmi. Jadi arsip, ya, itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menunjang kinerja pemerintahannya. Jadi arsip, ya, itu juga mencerminkan asal-usul dan perkembangan pemerintahan dan merupakan sumber utama informasi tentang semua kegiatan pemerintahan. Nah, oleh karena itu, arsip tersebut merupakan alat administrasi dasar bagi capaian kinerja pemerintah. Ini alasan tadi, ya, alasan resmi, reason was an official one tadi. Jadi arsip-arsip tersebut selain berisi bukti, komitmen, ya, tentang banyak aspek hukum, keuangan, dan lain-lain, ini harus dilestarikan dan juga dijadikan salah satu sumber untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang bersangkutan. Jadi ini alasan keempat mengapa harus didirikan lembaga kearsipan di tiap-tiap negara.